terkait dengan agenda hari ini dilakukan oleh Pemkab datang ke sejumlah tempat usaha sirtu, Pak. Hari ini kami sedang berupaya untuk melakukan penertiban usaha tambang pertambangan yang ada di Kabupaten Kebo. Tindak lanjut dari 4 bulan yang lalu yang saya sudah turun sebenarnya juga ke beberapa pengusaha untuk melakukan proses perizinan. Nah, tapi yang mengajukan PKKPR baru Saudara Ferry, yang lain belum mengajukan. Nah, yang kedua, kami juga sedang karena bernama BPKAD, usaha tambang itu ada kewajiban. Kewajibannya di samping izin adalah kewajiban membayar pajak. Nah, kami dalam rangka mensosialisasikan, mendata agar para pelaku usaha tambang ini memiliki kewajibannya membayar pajak. Pajak mineral bukan logam, MB, MB, LB, logam bukan berbatuan lah itu pajak MBLB. Dan nanti kalau detail teknisnya pajaknya berapa nanti Pak Kepala BPKD yang tahu, tapi yang pasti kami ingin mengajak para pelaku tambang ini juga berkontribusi untuk Wonosobo. Ada duitnya untuk apa? Nah, duit itu nanti paling enggak juga digunakan untuk perbaikan kerusakan lingkungan di sini juga, ya kan. Kemudian juga untuk infrastruktur. Nah, ini akan kita coba formulakan seperti apa. Tadi juga sudah kami beberapa kami edukasi para pelaku tambang, sepanjang masih di wilayah tambang, ya kan, usaha itu akan kita berikan rekomendasi PKKPR. Tapi kalau sudah di luar lokasi tambang, pasti nanti akan kita tutup. Jadi yang kita tarik hari ini adalah izin tidak izin sesuai dengan rekomendasi KPK. Sepanjang itu di lokasi kawasan tambang, ditarik pajaknya. Tapi kalau tidak di lokasi atau di kawasan pertambangan, itu tidak dipungut, rekomendasinya langsung ditutup. Kita akan melakukan itu sama dengan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau total pengusaha tambang berapa, Pak, di Wonosobo? Totalnya ternyata cukup lumayan karena saya hanya punya data itu hanya sekitar 14 orang. Nah, yang saya punya data, ya kan, karena saya belum detail turun, tapi kan tadi ketemu pelaku-pelaku baru nih. Kayak ternyata ada Pak Latif yang dari Jawa Timur, gitu kan. Ini ketemu tadi apa? Magelang itu kan. Nah, ini kan berarti saya masih harus melakukan pendataan. Ini awal mengawali, besok saya sudah tugaskan Kepala Dinas BPKAD, Kepala BPKAD bersama tim untuk lebih tertib mendata. Ya kan, mendata, di samping mendata soal perpajakan, juga mendata soal perizinan. Nanti akan kita lakukan lebih masif terkait dengan ini. Dan juga kami akan mengajak LH, ngajari bagaimana reklamasinya, jangan sampai nanti kerusakannya lebih parah, ya kan, seperti yang terjadi di luar Jawa. Kita tidak ingin ada bencana seperti itu. Kalau luasan tambang sendiri berapa total? Kita sudah punya luasan sebagaimana RT RW itu ada 150.000 hektar. Nah, 150.000 hektar itu tersebar tidak hanya di sini, ada di Kertek, ada di Mojo Tengah, ada di Kejajar, ada di Garung, tapi termasuk yang ada di sungai. Ya, itu. Yang kita delineasi adalah kawasan-kawasan yang sekarang sudah ditambang. Kalau yang belum ditambang tidak, ya kan? Sebenarnya kita tidak punya belasan tambang khusus, nggak ada. Adanya hortikultur, tapi boleh diusahakan untuk tambang. Tapi itu kita batasi di yang sebenarnya sudah selama ini sudah dilakukan penambangan. Nah, kemarin ada protes dari beberapa warga. Kenapa kok kawasan ini tidak? Ya, kami tidak ingin luas kerusakan. Maka kita delineasi di kawasan yang selama ini sudah diusahakan tambangnya. Kalau potensi pendapatan itu berapa dari tambang kira-kira? Kemarin sudah kita hitung 6 miliar apa ya? Setahun. Setahun. Mungkin lebih kalau nanti lebih detail. Okay. Kalau hari ini kita lihat seperti itu mungkin lebih. Pak, kalau tingkat kerusakan ini kan tidak hanya sekedar mengejar pendapatan, tapi dengan tingkat kerusakannya seperti apa? Ya, kami sebenarnya tidak hanya sekedar mengejar pendapatan, tapi kami mengendalikan agar kerusakannya bisa lebih ditekan. Karena faktanya rusaknya kan lebih parah. Karena selama ini kan kita tidak bisa mengendalikan dengan baik. Makanya dengan perizinan itu nanti akan kita kendalikan. Di situ ada
kedalaman, ya kan? Kemudian kemiringan, kemudian cara mereklamasi, kemudian dia juga harus memberikan jaminan reklamasi kalau nggak salah ya, nanti dampak gitu Mas. Pak, selama bertahun-tahun tanah itu dikeruk, Merapi sudah berani ditutup. Wonosobo ada nggak potensi untuk ditutup seperti Merapi misalnya? Ya kami harus memperhitungkan kaitan dengan kebutuhan material bangunan. Ketika nanti sungai itu masih memungkinkan, ya kan, kebutuhan untuk bangunan cukup, ya nanti kalau kerusakannya lebih parah pasti akan ditutup. Tapi kalau kerusakannya masih penambangan yang kemudian ramah, kemudian yang bisa menjaga lingkungan, memperbaiki. Karena faktanya beberapa bekas tambang juga sudah direklamasi, bisa ditanaman kembali. Ini yang kami Mana yang lakukan. pernah sukses melakukan reklamasi dan Ya belum dinyatakan ada yang bagus? sukses betul belum ada, tapi ada upaya-upaya ke situ. Pak, Memang kalau kerusakan ini dalam pandangan Pemda seperti apa? Masih bisa ditolerir atau sengaja bisa ditolerir? ya karena tambangnya tidak hanya persoalan ya, ada persoalan ekonomi juga faktanya. Kan di daerah ini juga banyak kawasan-kawasan pekerja-pekerja lokal yang memang menggantungkan di sektor tambang. PR kami makanya Pemda punya kebijakan sebenarnya merubah kawasan Candi Hasan Kesenang itu menjadi kawasan wisata baru. Sehingga untuk mengalihkan dari tambang ke non tambang ke wisata. Bahkan juga saya sudah ngomong ke beberapa kepala desa dan masyarakat, jangan menjual tanah dengan harga yang tinggi. Nah, mari kita pertahankan sana sebagai kawasan yang pertanian, yang jaga alamnya. Jangan karena ada tambang terus dijual, ada orang bangun hotel dijual. Nah, saya juga lagi berpikir kemarin sudah sempat saya pikirkan, begitu muncul dom-dom itu, ya kan? Nah, ini saya lagi minta Mas Adin untuk PBG-nya mungkin Din, tidak hanya sekedar kita mengeluarkan, tetapi ada kewajiban menanam pohon. Nah, pohonnya pohon-pohon yang bisa hambat erosi dan lain sebagainya. Terakhir Pak, untuk reklamasi sendiri tanggung jawab siapa sebetulnya? Kalau perusahaan itu tanggung jawab perusahaan. Ini rata-rata sekarang sudah perusahaan, berarti nanti tanggung jawabnya perusahaan. Terkait pungutan Pak, tadi saya dapati ada beberapa yang menginformasikan adanya pungutan di jalan itu Pak, 10 ribuan dari paguyuban. Ya. Apakah akan ada tindakan Pak? Ya, nah, saya belum kalau itu pungutan dalam bentuk apa, ya kan nanti bisa cek, ya kan. Tapi kalau Pemda hanya akan memungut pajak. Pak Tri, bisa dijelaskan terkait dengan lihat potensi yang ya ini masih gambaran awam ya, artinya kalau 20 atau 25% dengan opsi, kemudian kita lihat data tadi sementara misalnya per hari ada beberapa harus sampai mungkin 2 juta sekian dan sebagainya. Kalau kita kalikan nanti jumlah total pengusaha yang ada, potensi itu kalau kita kalikan 1 tahun, saya pikir angka itu akan tercukup. Cuman kita nggak bisa paksakan, kita akan cek betul data di lapangan. Kita nggak boleh dong kalau memang dia memang keluarnya 5 kubik, ya kita jangan paksakan menjadi 10. Tapi kalau memang 10, jangan paksakan menjadi 5. Kami tidak bisa berbicara detail hari ini karena masih proses pendataan. 1-2 hari ini insya Allah data cukup, akan kami konsolidasikan sehingga kita lihat potensi ini benar-benar berapa. Karena itu akan proyeksi, kalau ini dieksekusi berarti akan menyumbang pendapatan kita di 2026 ini. Nah, nanti 2027 skemanya seperti apa kita lihat. Jangan hanya kita berpikir pendapatan, tapi aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan juga, aspek sosial juga menjadi pertimbangan. Saya pikir pemerintah daerah tidak gegabah dalam hal ini, pasti akan menggunakan regulasi yang jelas dan melihat lingkungan sosial sekitar. Setelah sekian tahun, baru tahun ini Iya, kelihatannya ya. Saya kan masuk juga baru ini, selama ini belum tahu, tapi ketika ini ada instruksi, memang ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Yang penting kita bikin kondusif, ada pendapatan, tapi suasana di lapangan juga clear, tidak ada yang merasa mungkin keberatan dan lain sebagainya. Nanti kita cek di lapangan. Saya pasti kami berbicaranya data real di lapangan.